Akhirnya kamu harus nanggung ini semua karena aku ya, Zah. Enggak gitu Kak. Enggak gitu. Eh, Naza ngurus lain itu Naza seneng, Naza suka kok. Sampai papa paksa kamu untuk nikah sama suami aku. Karena aku ya, Zah. Engkau tahu aku mencintainya. Ya Allah, semoga yang terjadi di depan itu bisa berakhir dengan baik-baik aja. Jo, di depan itu teh lagi ada kejadian apa sih, Jo? Itu Pak Wira lagi minta maaf yang masalah Non Naza disuruh nikah sama Pak Albi kemarin. Coba atuh ya Pak Wira teh bicara seperti itunya dari dulu-dulu. Kan kalau bicara dari dulu kejadiannya nggak akan kayak gini, Jo. Semua itu udah diatur sama Gusti Allah, Bi. Kita itu cuma bisa ngejalanin aja. Makanya kita mesti banyak bersyukur kalau kita lagi dikasih kemudahan hidup. Kita juga harus sering berserah kalau kita lagi ada masalah. Terus kenapa atuh kamu nggak bicara sama Pak Wira dari dulu-dulu kayak begitu? Kenapa saya sih, Bi? Ya iya atuh Jo, kan kalau nggak ngomong gitu kejadiannya itu nggak akan kayak gini. Bi, posisi saya di sini tuh cuma jadi supir. Saya itu jawab kalau lagi ditanya, itu juga kalau saya bisa. Kita itu prihatin boleh, Bi. Tapi kita nggak bisa ikut campur dalam masalah urusan orang lain. Semua itu udah ada porsinya masing-masing. Iya. Semoga aja atuh ya, semuanya akan berakhir dengan baik-baik saja. Kak, kakak jangan nangis Kak. Itu belakang aku ya, Zah. Karena aku koma ya. Enggak, bukan karena kakak, bukan salah kakak. Karena aku nggak bisa ngerawat Leon. Aku nggak bisa ngurus Albi. Akhirnya kamu harus nanggung ini semua karena aku ya, Zah. Enggak gitu Kak. Enggak gitu. Naza ngurus lain itu Naza seneng, Naza suka kok. Sampai papa paksa kamu untuk nikah sama suami aku. Karena aku ya, Zah. Enggak Kak, ini bukan salah kakak. Nggak salah aku, Zah. Udah ya. Udah kakak jangan nangis lagi ya. Udah. Enggak, ini bukan salah kakak. Kak Zia kenapa nangis? Ah, siapa kan yang coret-coret? Cowok, teman sekelas. Terus? Aku dihukum sama bu guru. Disuruh berdiri di depan kelas. Katanya aku nggak ngerjain tugas. Tapi kan kakak udah ngerjain. Iya, tapi kan udah dicoret semua. Gak kelihatan apa-apa. Namanya siapa kak yang bikin Kak Zia sedih? Udahlah, nggak usah. Siapa? Emang kamu mau ngapain? Naza mau datengin dia. Naza bilang jangan ganggu kakaknya Naza lagi. Udah Kak Zia jangan nangis lagi. Naza beneran kok mau datengin dia biar Naza pelintir rambutnya. Naza kelas 1, dia kelas 4. Gak apa-apa kak, Naza gak takut kok. Makasih Naza. Sama kak. Ini bukan lagi soal aku. Ini tentang mereka. Tentang kakak adik yang dari dulu selalu saling jaga. Dan sekarang, aku malah jadi alasan mereka untuk sama-sama terluka.
Ini antara mereka. Bukan aku yang harus menyelesaikan ini semua. Tapi aku juga bagian dari masalah mereka. Dan itu gak bisa aku pura-pura aku tuh gak ada. Aku sebenarnya ingin masuk. Tapi aku takut. Aku takut situasinya akan semakin rumit. Mereka, dua anak perempuanku, dan kini berada di ruang yang sama. Dan sama-sama berada di situasi yang rumit, yang sulit aku perbaiki dengan cepat. Papa baru sadar kalau Papa ini terlalu sibuk untuk dilihat menjadi orang yang kuat, sementara kalian membutuhkan Papa. Ternyata kalian nggak butuh rumah besar. Yang kalian butuhkan adalah kasih sayang, pelukan, perhatian. Sementara Papa gagal memberikan itu semuanya kepada kamu. Kalian tumbuh menjadi perempuan yang sangat kuat sekali. Papa lupa, kuat itu lahir dari sesuatu yang tertanam, sakit, dan lama sekali. Mama kamu tuh orang yang hebat sekali. Orang yang berjiwa besar. Orang yang berani mengorbankan dirinya. Mama kamu itu menjaga kamu, jaga Papa. Sampai dia lupa untuk menjaga dirinya sendiri. Sehingga dia perlahan-lahan hancur. Dan sekarang, Papa melihat kalian berdua persis sekali seperti mama kamu. Yang menyimpan luka. Sementara kalian berdua tidak mau menyakiti orang lain. Kalian sendiri terluka. Udah Kak. Nggak, jangan nangis lagi ya. Pak, Mama, Nanti nangis. Enggak, itu cuma suara TV kok, Mas. Sudah TV. Iya, nggak ada yang nangis, sayang. Ini TV-nya tuh beda-beda tuh. Ada suara nangis gitu ya, TV-nya ya. Mama nangis. Kita lihat ikan aja yuk. Kenapa, Mas? Iya. Ayo, yuk. Kita... Ambulan. Nanti ambulannya, yuk. Kita kasih makan ikan ya. Yuk. Oke. Perlahan-lahan keluarga kita ini hancur. Papa pikir kalau selama ini kita tinggal satu rumah, semuanya akan baik-baik aja. Ternyata enggak. Kalian belajar untuk menyembunyikan sesuatu yang terluka. Papa nggak salah. Papa nggak sepenuhnya salah.